জনগণরে হুমকি দেয় দেশরূপী পশুগুলার স্থান। গায়ের জোরে হার মানতেই হয় সত্য। আরেক রাক্ষস। Jumpa lagi dengan saya, Baba. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang anak yatim yang karena beberapa tragedi menyakitkan akhirnya menjadi seekor monster paling brutal. Inilah sebuah film action terbrutal dengan judul. Produser film India ini telah memulai kisahnya dengan pembunuhan sadis sang aktor utama yang bernama Topan terhadap serombongan aktivis partai yang suka meniup uang rakyat, makan aspal dan merusak kehormatan negara. Topan menembaki mereka semua yang saat itu tengah membincangkan rencana licik untuk kontestasi pemilihan umum. Film lalu berpindah pada seorang pria necis dan sogaya bernama Supri, di mana pada pagi yang ceria itu, setelah menimang-nimang wajahnya, dia langsung meluncur ke lokasi syuting tempatnya bekerja. Setelah melewati banyak penolakan, banyak kegagalan, beragam rintangan dan duri menghadang, akhirnya, berkat ketampanan dan kegagahannya, Supri diputuskan untuk menjadi aktor penjahat. Di rumahnya, Supri yang sangat mencintai dunia aktor dengan bangga menceritakan seluruh aktivitasnya kepada teman-temannya dan tetangganya. Hingga ketika filmnya rilis, para tetangga yang penasaran pada cerita Supri berbondong-bondong untuk menontonnya di layar lebar. Tetapi ternyata di layar lebar semua adegan yang menampilkan Supri dihapus oleh editor film. Entah karena apa. Itu membuat seluruh penduduk yang penasaran terhadap aksi Supri pun pulang dengan kecewa kepada Supri karena menganggapnya sebagai pembohong. Supri yang frustasi karena merasa telah mengecewakan semua orang, akhirnya pulang dan melampiaskan seluruh kekecewaan dan sakit hatinya. Sampai-sampai karena merasa hidupnya tidak berguna lagi, Supri nekat melakukan aksi bunuh diri. Akan tetapi tiba-tiba di lokasi penyekapan terlihat Topan telah mengeksekusi dengan sadis beberapa orang yang saya pun tak tahu penyebabnya. Bersamaan dengan itu, Supri tiba di tempat itu dan dibawa oleh para penculiknya ke hadapan Topan. Detik itu Supri agak tercengang karena ternyata wajah dirinya dengan Topan seperti semangka dibelah dua. Wajah mereka kembar. Di samping Topan berdiri seorang wanita yang ternyata adalah salah satu aktor di lokasi syuting Supri dan menjadi otak atas pemotongan film. Mereka berencana untuk membuat film tentang kisah hidup Topan, dan setelah melihat wajah Supri yang sama persis dengan Topan, wanita itu akhirnya memotong akting Supri sehingga tidak ada dalam adegan manapun. Lantas setelah itu mereka menculik Supri. Topan sempat tak yakin melihat Supri yang culun dan polos mampu memerankan seorang Topan yang brutal dan tak terkalahkan. Tetapi melihat kesempatan untuk syuting kembali terbuka lebar, Supri pun langsung menyanggupinya meskipun dengan jangka 2 bulan untuk berlatih dan mendalami aktor seorang Topan. Maka demi kebutuhan penulisan naskah film dan pendalaman tokoh, seorang asisten bernama Jalal memulai ceritanya dengan begitu dramatis. Di titik itu kita akan berbalik pada masa lalu di mana Topan terlahir pada tahun 1965. Saat itu terjadi perampasan tanah dan kenaikan bunga tinggi secara besar-besaran yang nyatanya didalangi oleh para pemerintah di tempat itu. Ayah Topan yang adalah seorang moralis memimpin masyarakat yang tercekik dan terlilit utang untuk protes dan melawan sang tiran. Setelah melakukan berbagai aksi, tiba-tiba sang pemimpin datang dan tanpa belas kasih menggorok leher ayah Topan. Melihat kejadian tak berkemanusiaan itu di depan matanya sendiri, Topan tak tinggal diam dan গায়ের জোরে হার মানতেই হয় জন্য। Sejak itu, Topan yang masih berusia 15 tahun telah membenci manusia. Tapi alih-alih dihukum mati sebagaimana aturan di negara itu, Topan dijadikan anak angkat oleh seseorang yang telah berhasil menyuap aparat kepolisian sehingga hukum mati pada Topan gagal dilaksanakan. Dan dari orang itulah jiwa kebrutalan Topan makin menjadi-jadi. Topan berubah menjadi seekor monster. Bashir mendidik Topan menjadi penjahat mematikan, pembunuh paling sadis dan menghabisi siapapun tanpa belas kasih hingga dirinya menjadi sangat kaya raya. Hal itu membuat semua politisi, warga, polisi, dan penjahat getar-getir mendengar namanya. Namanya seolah menjadi legenda paling ditakuti di seluruh dunia. Mereka tidak bisa mengabaikannya sekaligus tidak mampu menyingkirkannya. Hingga suatu ketika Bashir mengajak Topan dewasa bergelut, dan saat itu Bashir pun tak tahu bahwa lelaki yang dia bimbing tak tumbuh jadi anjing peliharaan, harimau atau singa, tetapi telah menjelma seekor monster. Maka inilah yang terjadi.
Setelah membunuh Bashir, Topan berangkat menuju ibu kota. Di suatu rumah yang dihuni seorang wali kota, sejenak Topan melihat sang wali kota membunuh rakyat tak bersalah. Setelah basa-basi sedikit, Topan pun membunuh sang wali kota tanpa ampun beserta seluruh pengawalnya. Tapi misi belum berhasil. Untuk menjadi penguasa, atas saran teman di atas perahu suatu siang yang ramah, Topan diharuskan terlibat di tengah kota, di mana para politisi lain berpolitik dan beradu keahlian memelintir negara. Dan saran itu pun dilakukan oleh Topan. Dalam rencana yang telah diatur oleh sang teman, Topan menemui perkumpulan politisi partai yang tengah membincangkan kebejatan politik sebagaimana terlihat di awal film. Di tengah perbincangan itu, Topan menyela dan itu membuat para politisi yang songong itu marah dan mencaci Topan. Alih-alih minta maaf, Topan segera mengambil granatnya dan mendengar Topan telah menghancurkan partai oposisi yang kuat, partai lain terkejut dan terkesan. Mereka meminta agar Topan menjadikan partai mereka sebagai kawan utama. Tapi ternyata Topan malah menyatakan bahwa merekalah yang akan menjalankan pemerintahan. Dan baru saja hati mereka berbunga-bunga, mereka telah mendapat kabar dari bawahan bahwa hampir seluruh politisi dan birokrat negara mati di waktu bersamaan karena ditembak oleh seseorang tak dikenal. Dengan caranya yang sadis, Topan menjadi penguasa seutuhnya. Esok harinya, para politisi partai yang kontrak dengan Topan benar-benar dilantik. Tetapi mereka semua, pemerintah Bangladesh, berada di bawah kendali Topan. Siapapun yang tak setuju pada keinginannya langsung dibunuh. Yang menolak langsung dihabisi dengan sadis. Film lalu mengisahkan bahwa suatu malam di sebuah pesta, seorang penari cantik telah menggait hati Topan. Dalam tariannya, ada aktor penari lelaki yang masyhur di negara itu bergerak sesuai irama latihan dan kebetulan mengesek-esek tubuh wanita itu. Dan hal itu membuat seisi negara kacau. Seluruh pemimpin dan warga yang mengenal lelaki terbunuh itu sebagai artis ternama mengarahkan kemarahan kepada Topan. Alih-alih menyesali perbuatannya, Topan malah mengambil sandal dari wanita yang dicintainya dan dia gunakan untuk memukul orang yang kesal kepadanya. Dan sang presiden diperintah untuk menyiarkan berita dengan isi berbeda. Dia pun menyatakan kepada publik bahwa kematian sang artis bukan disebabkan oleh Topan. Topan lantas membawa gadis itu ke rumahnya. Di sana, setelah Topan menggombal dengan mengatakan akan memberikan segalanya kepada gadis itu, si gadis pun menjawab bahwa dia sejujurnya tidak mau menjadi penari bar. Dia ingin menjadi seorang aktris film terkenal. Dan tanpa basa-basi, Topan mengatakan akan membuat mimpi itu segera terwujud. Sejak itulah, gadis yang diketahui bernama Ais segera menjadi pahlawan di dalam banyak film Bangladesh. Ais menjadi aktris top di negara itu. বাংলাদেশ ঘুরতে এসেছিলাম মুক্তি এখন থেকে তুমি নায়িকা Di tempat lain, pada waktu bersamaan, secara rahasia, beberapa politisi yang merasa resah atas keberadaan Topan merencanakan untuk membunuhnya. Seorang pemuda berkacamata yang diyakini dapat menjalankan rencana itu pun dipanggil. Sempat terjadi pesimis di antara mereka, tatkala melihat pemuda bernama Yosi itu bertubuh lembek dan terkesan seperti ilmuwan. Mereka tak yakin Yosi bisa mengalahkan Topan. Tetapi Yosi berkata bahwa Topan tidak bisa dikalahkan dengan otot, tetapi dengan memakai otak. Maka suatu malam, di depan bioskop, Yosi bersama rekannya menonton film dan memperhatikan aktornya. Dan seolah diberitahu produser film, si Yosi menunjuk seorang gadis aktris dan menyatakan bahwa dia adalah pacar Topan. Dia meminta kepada rekannya supaya itu dijadikan sebagai umpan untuk menghabisi Topan. Hari pun tetas, kembali kepada Supri, di mana saat itu dia telah memakai pakaian setelan versi Topan. Tiba-tiba Topan mendatanginya dan berkata, jangan sampai melewatkan satu bekas luka pun di wajah monster. Maka tanpa babi bu lagi, Supri langsung mengambil pisau dan melukai wajahnya. Di tempat lain, Yosi telah mendatangi sang produser film dan menyatakan bahwa dia mencari sang aktris wanita. Setelah menanyakan tentang Topan padanya dan Ais mengaku tak kenal, Yosi pun pulang dengan keyakinan bahwa si gadis sebenarnya sedang berbohong. Yosi memberikan kartu identitas dirinya. Di tempat lain, Supri telah berada di hadapan Topan dengan setelan jas yang sama persis dengan yang dipakai Topan. Akan tetapi, dengan gayanya yang gemetar dan palsu, dia hampir saja disuruh pergi dan dianggap gagal memerankan Topan. Andai saja Topan tidak memberikan satu kesempatan kepadanya untuk beraksi. আশা করতে চাইলে 70%
Tetapi tes kelulusan belum selesai. Topan kini menyuruhnya kembali agar tidur bersama Ais pacarnya. Jika Ais tidak mengenalinya, berarti Supri gagal. Dan setelah menyanggupinya, inilah yang terjadi. handsome dekat sih. Alam ko. Kembali ke Yoshi, di mana dia bersama timnya sedang melacak keberadaan Topan, tapi tak ketemu. Mereka menemukan salah satu dari pasukan Topan dan mendapatkan lokasinya. Lantas Yoshi memerintahkan untuk menangkap beberapa pasukan Topan. Hal itu dilakukan untuk memancing Topan untuk keluar. তাহলে দোষটা হইতো তো পুলিশের, তাই না? জি স্যার। Sesuai dugaan, Topan pun keluar dan memburu pelakunya, lalu membunuh siapapun yang merintangi jalannya. Hingga kemudian Topan tiba di rumah sakit dan berhasil membawa kembali rekannya, tetapi tak disangka setibanya di rumah setelah mendapat berita bahwa pasukan yang diculik itu telah berkhianat karena melaporkan kejahatan Topan ke polisi dan bersiap menjadi saksi, Topan marah besar hingga tanpa berpikir lagi, Topan langsung membunuhnya. Meluapkan kekacauan dan kesedihan hatinya karena yang dia bunuh ternyata adalah orang yang merawatnya sejak kecil setelah ayahnya wafat dan Topan sudah menganggapnya sebagai ayah sendiri. Di tempat lain, sang ketua partai terlihat mendatangi bos. Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan pemilu saat itu adalah dengan menyingkirkan Topan sehingga satu persatu pasukan Topan diculik dan dibunuh. Dalam kondisinya yang tersulut oleh keadaan, Topan kehilangan akal dan hampir putus asa. Sampai akhirnya dia menemukan ide baru, yaitu dengan meminta keterlibatan Ais. Topan menyuruh Ais untuk memanggil Supri dan bersamaan dengan itu menelpon sang polisi untuk memberitahunya bahwa Ais menemukan lokasi Topan. Supri yang punya wajah kembar dengan Topan akan ditangkap polisi dan negara tidak akan tahu bahwa Topan yang asli masih bernapas dengan tenang. আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য। Saat Supri yang terlihat sebagai Topan sedang berangkat menuju rapat, Yoki bersama polisi lain telah menunggunya dan setelah itu Yoki mendatangi Ais dan menanyakan kepadanya bagaimana bisa Ais melakukan itu. Kenyataan bahwa yang dibunuh itu bukanlah Supri, melainkan Topan yang asli. Hal itu sengaja dilakukan oleh Ais karena dirinya sebetulnya membenci Topan dan ingin kabur dari jeratannya. Di ending, kita akan semakin kaget ketika melihat Yoki mendatangi rumah sakit yang saat itu merawat Topan yang ternyata belum mati serta membunuh semua karyawan rumah sakit itu. Setelah bertemu Topan, mereka pun bersalaman. Ternyata semua yang terjadi adalah rencana mereka berdua. Astagfirullahaladzim. Ending yang sungguh menyebalkan. Dan film pun tamat. Hikmah yang dapat kita petik dari film ini adalah seberapa besar keinginan kita untuk berkuasa, jangan pernah lupa satu hal, kemanusiaan. Terima kasih telah menonton. Semoga berjumpa kembali di video selanjutnya dan jangan lupa like and subscribe.